antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Fasilitator Siti Novini Narman, SFIMM, mengajar praktik Maimunah, SPD, MPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognitif terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari kutipan tersebut, makna yang tersirat bahwa segala sesuatu yang dipelajari dari hal yang paling mendasar atau utama dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, maka hal yang paling utama atau mendasar adalah etika selalu mengandung nilai-nilai kebajikan. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tidaklah berdasarkan etika atau mengandung nilai kebajikan sifat pada diri dan pemimpin. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita ambil dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada diri? Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yakni prinsip berpikir berdasarkan hasil, berpikir berdasarkan peraturan, dan berpikir berdasarkan data. Prinsip yang diambil harus disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid, sehingga keputusan yang kita ambil memberikan dampak positif bagi murid. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dalam proses pembelajaran, tidak menutup kemungkinan akan ada saja masalah yang terjadi dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Cara tidak langsung kita telah memberikan contoh atau teladan kepada murid cara mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Orang yang berpendidikan akan memiliki etika dibanding orang yang tidak berpendidikan. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma, nilai dan hukum yang berlaku. Sehingga dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Bagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Ingar susung teladan. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk melakukan inovasi dan melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid atau media masyarakat. Dan seorang pemimpin harus terus memberikan motivasi atau bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan atau murid hendaknya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai guru penggerak di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif,
kritik, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan harusnya terhadap diri. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan, sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaboratif dengan berbagai pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilematika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Hal yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang ditempuh. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lembut hati, dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat, pula disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang tepat. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dapatkan tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Adakah kaitannya dengan perubahan pada lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya antara lain masih kerasnya kebiasaan atau budaya yang selalu dilakukan secara turun-temurun saat pengambilan keputusan. Sangat sulit untuk melepas kebiasaan tersebut, sehingga keputusan yang diambil jadi tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid dalam pembelajaran,
Salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ingatan tercipta berdekatan sesuai dengan potensinya yang berbeda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus memperhatikan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan siswa. Karena itu perlu hati-hati dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulannya akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan harus dijiwai filosofis agar wawancara, berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak. Salah satunya adalah berpihak pada murid yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang mengerjakan karena disesuaikan dengan kompetensi. Masing-masing seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bisikan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar antara dilema etika dan bisikan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk dalam dilema etika. Namun jika salah satu benar dan yang lain salah, maka termasuk bisikan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berdasarkan hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, di antaranya mengenali nilai yang bertentangan, memecahkan siapa yang terlihat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar dan salah, pengujian paradigma benar atau salah, melakukan prinsip, resolusi, investigasi, opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dan hal yang di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan model lain yang dipelajari. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, tapi saya tidak mengetahui adanya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan langsung diambil tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Saat mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan, perlu kita mengetahui bahwasanya ada 4 paradigma atau prinsip 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan lebih dahulu, dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang berpusat pada murid-murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran? Mempelajari konsep ini sangat bermanfaat dan besar, terutama cara pengambilan keputusan, di mana modul ini mengajarkan bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus berdasar pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul ini, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar dapat berpihak pada diri. Salam dan bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju.